Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, untuk hari Minggu, untuk Anda simak, Anda dengarkan, dan tentunya Anda amalkan. Saya sering mengatakan bahwa semua video di Cahaya Kehidupan itu isinya ilmu, jadi harus Anda amalkan, Anda praktekkan. Dan Anda boleh share ke banyak orang, Anda boleh bagikan link YouTube Cahaya Kehidupan ke banyak orang, ke grup-grup WA Anda, atau ke Facebook, atau ke WA, dan sebagainya. Supaya semakin banyak orang sadar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Banyak orang mengatakan tentang pikiran, banyak orang ngajarin pikiran, tapi sesungguhnya dia sendiri belum paham apa itu pikiran. Dan celakanya dia ngajarin orang, dan orang itu pun meneruskan kepada yang lain. Akhirnya yang ada adalah kesalahan berantai, dan ini yang berbahaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak orang hanya baca buku, mungkin juga baca buku saya yang 10 keajaiban pikiran, lalu dengerin YouTube saya, kemudian ngajarin orang. Ini banyak. Bahkan buku-buku saya juga banyak yang dijiplak. Buku Alpha Telepati, 10 keajaiban pikiran, kemudian kitab sugesti, banyak dijiplak, diakui oleh orang lain. Padahal isinya persis sama dengan buku saya, persis kata-katanya persis. Ya. Jadi hati-hati aja gitu ya, karena ilmu-ilmu yang di Cahaya Kehidupan yang saya buat semuanya original, semuanya memang powerful, semuanya bagus, sehingga membuat banyak orang yang di luar sana yang tidak punya kemampuan untuk berpikir, tidak punya kemampuan untuk menulis sebuah buku, akhirnya asal kopas saja, asal jiplak. Yang lucunya mengakui kalau itu adalah produknya. Tapi ya itu artinya apa? Buku-buku yang saya buat, materi yang saya buat, semuanya bernilai, semuanya bagus, sehingga membuat orang mau menjiplaknya. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Tuhan itu tidak akan meleset dalam setiap perhitungannya. Walaupun banyak yang menjiplak, mengakui bahwa itu karyanya dan sebagainya, tapi akhirnya mereka pun terhempaskan dengan sendirinya, mereka pun jatuh dengan sendirinya, karena ya itu tadi, Tuhan itu maha adil. Dan saya percaya itu karena buat saya Tuhan adalah sebuah zat yang maha pengasih dan maha penyayang, dan betul-betul mengenai Tuhannya, sehingga apapun yang Tuhan katakan saya percaya, dan itulah yang terjadi di hidup saya. Semuanya atas keajaiban-keajaiban Tuhan, dan Tuhan sudah menggunakan kekuasaannya untuk membuatkan aturan dalam diri kita, sudah memberikan pikiran dalam diri kita. Itu kekuasaan Tuhan. Tuhan dengan powerfulnya, dengan segala maha hebatnya, menciptakan kita sedemikian rupa, sedemikian hebatnya, sedemikian sempurnanya. Ada kepala, ada mata dua, ada telinga, ada pikiran. Untuk siapa? Untuk kita gunakan. Untuk kita gunakan dengan benar. Artinya kalau kita sudah bisa menggunakan dengan benar, tentu hidupnya itu baik, hidupnya nyaman. Nyaman di sini apa? Keluarganya nyaman, keluarganya utuh, anak-anaknya semuanya pintar-pintar, finansialnya bagus, tidak kekurangan. Kalau ada orang yang mengatakan dia memahami pikiran tapi keluarganya cerai, keluarganya tidak jelas, itu namanya tidak memahami pikiran. Atau yang lucu, dia mengatakan memahami pikiran tapi dia tidak punya pekerjaan. Ini juga bukan orang yang memahami pikiran. Ini namanya dia asal jeplak saja, asal kopas, asal niru saja sebetulnya.
Kenapa? Orang-orang yang mampu menggunakan pikirannya, pasti dia diterima di banyak tempat. Dia bisa ada di banyak situasi. Artinya apa? Dia bisa bekerja kepada sebuah instansi. Dan dia juga bisa mempunyai bisnis. Itu namanya orang yang menggunakan pikirannya. Keluarganya selalu harmonis. Anak-anaknya lucu-lucu. Istrinya, suaminya selalu penuh kasih sayang. Karena apa? Orang yang memahami pikiran itu dia mampu membuat sebuah suasana selalu nyaman, membuat suasana itu selalu menyenangkan, dan hidupnya pasti penuh dengan kebaikan. Nah, Anda harus cerdas dalam hal seperti ini. Jangan Anda hanya baca buku, oh ini orang ini tahu pikiran, kemudian Anda ikuti saja apa yang dia sampaikan di Facebook dan sebagainya. Hati-hati. Kalau orang itu saja belum mampu menggunakan pikirannya, kemudian ngajarin Anda, nanti Anda jadi salah. Anda jadi keblasuk kalau bahasa Jawanya gitu ya. Dan itu saya sering temui di kelas AMC yang mengatakan, Mas Firman dulu saya belajar pikiran katanya gini. Saya coba uraikan, saya coba pahami, saya coba pahamkan secara detail pelan-pelan, akhirnya dia pun sadar, iya ya ternyata salah ya. Itu bahkan dari awal pun sudah salah. Apa contohnya? Alam bawah sadar. Nah, ini juga satu yang salah. Kenapa? Bahasa Inggrisnya itu mind bukan alam. Ya, jadi pakai kata mind ya, bukan alam, yaitu pikiran. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang membuat jadi keliru, dan itu menjadi sumber kekacauan sebetulnya, sehingga banyak orang akhirnya seolah-olah menyepelekan berpikir. Ada yang bilang seperti ini, masa untuk belajar mindset aja sampai 3,5 juta. Itu kalau mungkin Anda belajar mindset ke orang lain ya. Tapi di AMC kita bukan belajar hanya sekedar mindset. Kita belajar bagaimana mengenali, mengontrol dan memaksimalkan pikiran. Ini sama ketika hari ini tadi saya ada kelas AMC online ke seorang perempuan dari Tasikmalaya, yang dia adalah seorang mahasiswi di Akademi Kebidanan. Tadi dia mengatakan bahwa saya sudah banyak baca buku tentang pikiran, ada bukunya Ronda dan sebagainya, tapi baru di buku 10 keajaiban pikiran saya menemukan terang benderang bahwa oh ini maksudnya, ini caranya, dan ini kenapa alasannya seperti itu. Dan ketika dia tadi belajar, karena dia sudah baca bukunya, baca modulnya, belajar sangat cepat. Tadi jam 2 udah selesai gitu ya, jam 2:30 udah selesai. Dan dia pun paham, sehingga dia mengatakan, saya paham sekarang Mas, berarti saya tahu mana yang salah, mana yang benar. Saya tahu bagaimana membuat keinginan saya terjadi dengan mudah dan cepat. Jujur saya ketawa hari ini karena ternyata banyak kesalahan di kepala saya yang saya anggap benar dulu, yang saya anggap itu suatu ilmu yang benar, ternyata setelah saya renungkan hari ini, saya pahami ternyata salah. Nah, ini juga harus Anda lakukan. Jangan ngotot dengan pemahaman Anda, jangan ngotot dengan apa yang Anda tahu. Kalau hidup Anda salah, ilmu Anda salah. Kalau hidup Anda tidak enak, istri Anda kabur, anak Anda nakal semuanya, anak Anda kacau, ilmu Anda salah. Itu bukan Tuhan yang buat seperti itu, tapi siapa? Anda sendiri. Maka sadarilah dan segeralah bertobat, belajar yang benar. Selamat malam, salam sehat, salam kaya dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.